رمضان تجلى وابتسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, pada bulan yang penuh berkah ini, marilah kita sejenak kembali merenungkan hubungan kita dengan Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam, kitab yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang begitu mulia. Hal ini terbukti antara lain misalkan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikatnya yang juga paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Jibril adalah Sayyidul Malaikah, pimpinan para malaikat-malaikat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin. Hal lain yang menunjukkan betapa mulianya Al-Quran ini adalah Al-Quran diturunkan kepada makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Taurat, telah menurunkan Injil dan juga Zabur kepada nabi-nabinya. Tetapi untuk Al-Quran, Allah memilihkan nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini begitu mulia dengan cara menurunkannya di bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah dan juga oleh umat Islam di seluruh dunia. Berhenti di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengkhususkan sebuah malam yang paling mulia di antara bulan Ramadan itu untuk turunnya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, semuanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah menunjukkan betapa mulianya, betapa sucinya Al-Quranul Karim di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung sekali kita sebagai umat Muhammad, umat yang diwariskan kepada kita Al-Quranul Karim tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk memuliakan Al-Quran itu, maka setidaknya ada 3 hal yang harus kita laksanakan sebagai wujud dari pemuliaan kita kepada Al-Quran. 3 hal tersebut bisa kita singkat dengan 3 T. Yang T yang pertama yaitu tilawah, T yang kedua adalah tahfidz, dan T yang ketiga adalah tafsir atau tadabbur. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tilawah artinya membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan berbagai macam stimulus kepada kita agar kita belajar membaca Al-Quran dengan betul, agar kita semangat terus membaca Al-Quran. Salah satunya misalkan seperti disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada
orang-orang yang membacanya. Dengan membaca Al-Quran, maka kita berharap menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari kiamat. Jika kita belum mampu dan pandai membaca Al-Quran, maka kesempatan pada bulan yang mulia ini kita gunakan untuk belajar membaca Al-Quran dengan betul sesuai aturan dan ilmu tajwid sebagaimana yang diatur oleh para ulama. Keharusan yang kedua, para pemirsa, terkait dengan kitab suci yang mulia ini, yaitu tahfidzul Quran. Yang pertama tilawatul Quran, yang kedua adalah tahfidzul Quran. Artinya adalah menghafalkan Al-Quran. Betul, jika kita kemudian setelah pandai membacanya, maka setidaknya harus berupaya, ada usaha-usaha untuk menjadi penghafal Al-Quran. Jika tidak mampu menyelesaikannya, maka setidaknya kita punya hafalan tentang surat-surat penting, ayat-ayat penting yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita seperti diperumpamakan oleh Rasulullah SAW. Innalladzi laisa fi jawfihi Qur'anun kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Quran, itu ibarat rumah yang kosong, yang hampir rusak. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Dan jangan khawatir para pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan janji kepada kita tentang mudahnya menghafalkan Al-Quran. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sebagai pemilik firman itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Maka adakah di antara kita yang menjadi penghafalnya? T yang ketiga, yaitu tafsirul Quran atau tadabburul Quran. Memahami dan merenungkan Al-Quran. Setelah kita membaca tilawatul Quran, setelah kita tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran, maka tingkatan ketiga untuk memuliakan Al-Quran itu adalah dengan merenungkan dan meresapi dan memahami isi-isi kandungan Al-Quran. Tentu saja untuk bisa sampai pada derajat yang ketiga ini, sampai pada tingkat yang ketiga ini, dibutuhkan beberapa perangkat ilmu, tentunya ilmu bahasa Arab, ilmu tentang sababun nuzul, ilmu tentang hadis, dan banyak lagi ilmu-ilmu yang lain yang disyaratkan oleh para ulama untuk menjadi penafsir. Jangan sampai kita diperumpamakan seperti himar yang membawa buku, membawa kitab, tetapi dia tidak mengerti isinya sama sekali. Masalul qaum itu adalah buruk perumpamaan bagi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, tentu kita berharap menjadi umat-umat Nabi yang kelak dibanggakan oleh Nabi baginda Rasulullah Muhammad SAW di hari kiamat. Jangan sampai kemudian kita orang-orang yang dilepaskan oleh Rasulullah dan dibiarkan oleh Rasulullah kelak di hari kiamat karena kita meninggalkan Al-Quran. Qala Rasul, "Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Dan Rasul itu pun berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang ditinggalkan, sebagai bacaan yang sengaja mereka tinggalkan." Dan sampai kita termasuk orang-orang yang tergolong dalam golongan orang-orang yang hajar meninggalkan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.